Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon to the member regular, Miss Gartika Pandubuana, and all of my beloved friends. First of all, let's thanks to Allah Subhanahu wa Taala. With His grace, we can gather on the meeting this afternoon. Before we begin, let me introduce our group member of Group 9. My name is Fikafik Azizah as a moderator and the first speaker. Also, Fahri Fauzan as the second speaker. Siti Sarah Munawaro as the second speaker, and Dinda Nandita as the last speaker. Today, we would like to presentation about our discussion, and it's about analysis RPP of Class 8 Semester 1 in Pataruman Junior High School. Kami memilih SMP Pataruman untuk menganalisis RPP-nya yang beralamat di Jalan Raya Cipatik Soreang, Desa Pataruman, Kecamatan Ciamplas, Kabupaten Bandung Barat. Narasumbernya atau guru kelas 8 di SMP Pataruman ini yaitu Pak Ena Suhaidi. Untuk info sekolahnya, ini ada 305 siswa, 26 guru. Untuk guru ini tidak semua murni guru, ada juga tenaga pendidik tambahan. Dan ada 1 jurusan, 8 kelas, 41 pelajaran, 3 ekstrakurikuler. Untuk data terbarunya pada tanggal sekarang, akreditasi SMP Pataruman ini sudah akreditasinya A. Dan juga status sekolah ini swasta. Untuk waktu belajarnya, sekolah SMP Pataruman ini ada 2 sesi, yaitu sekolah pagi dan siang. Untuk kepala sekolahnya yaitu Pak Kosim, dan juga status kepemilikannya yayasan. Di sini ada RPP-nya, beliau atau Pak Enas ini memberitahu kalau RPP-nya masih belum baik atau masih dalam tahap perkembangan. Seperti yang kita lihat, di sini ada alokasi waktu, namun nanti pas ada bagian main activity, itu ada 130 menit dan itu tidak sesuai. Pada saat ini kami memilih materi pokoknya yaitu teks interaksi transaksional yang akan dianalisisnya, dan tujuan pembelajarannya ada untuk memaparkan kemampuan siswa secara komunikatif dan juga untuk melakukan suatu tindakan. Media pembelajarannya yaitu worksheet atau lembar kerja siswa dan juga lembar penilaian. Alat dan bahannya ada penggaris, spidol, papan tulis, laptop, dan infokus. Untuk infokusnya belum tersedia saat ini di sekolah tersebut, dan mungkin itu yang menjadi kekurangannya. Dan juga untuk laptop, setiap guru yang membawanya belum disediakan oleh sekolah. Sehingga mungkin untuk laptop dan fokus belum sepenuhnya digunakan sebagai alat dan bahan belajar di SMP Pataruman ini. Untuk sumber belajarnya, ada buku penunjang kurikulum 2013, mata pelajaran bahasa Inggris, kelas 8, Kemendikbud revisi tahun 2016. Karena sekolah ini masih menggunakan kurikulum tahun 2013. Nah, untuk pre-activity-nya, di sini sudah sesuai, ada alokasi waktu 15 menit, dan juga untuk keterangannya ada salam pembuka dan juga berdoa, terus juga ada memeriksa kehadiran siswa. Terus juga membahas terlebih dahulu materi yang akan dipelajari dengan pengalaman siswa tersebut yang akan berhubungan dengan materi yang dibahas. Terus juga ada menyampaikan motivasi dan juga materi tujuan dan manfaat dari
fungsi sosial tes ini yang materinya akan dijelaskan. Untuk next slide akan dijelaskan oleh Fahri Fauzan. The time is yours. Oke, thank you, Rika. Selanjutnya di dalam kegiatan pembelajaran dalam RPP ini ada kegiatan inti yang dimana durasinya itu 130 menit. Nah, di dalam kegiatan inti ini terdapat kegiatan literasi, yaitu peserta didik diberi motivasi dan panduan untuk melihat, mengamati, membaca dan menuliskannya kembali. Mereka diberi tayangan ya, dan bahan bacaan terkait materi fungsi sosial, teks interaksi, transaksional lisan dan tulis, melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait kemampuan dan kemauan melakukan suatu tindakan. Lalu yang kedua itu critical thinking atau berpikir kritik, yaitu guru memberikan kesempatan untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin hal yang belum dipahami, dimulai dari pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetis. Pertanyaan ini harus tetap berkaitan dengan materi fungsi sosial, teks interaksi, transaksional lisan, dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait kemampuan dan kemauan melakukan suatu tindakan. Lalu yang ketiga, collaboration atau bekerjasama. Didik dibentuk dalam beberapa kelompok untuk mendiskusikan atau mengumpulkan informasi, mempresentasikan ulang, dan saling bertukar informasi mengenai fungsi sosial, teks interaksi, transaksional lisan, dan tulisan yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait kemampuan dan kemauan melakukan suatu tindakan. Yang keempat ada komunikasi atau berkomunikasi, yaitu peserta didik mempresentasikan hasil kerja kelompok atau individu secara klasikal menggunakan pendapat atas presentasi yang dilakukan kemudian ditanggapi kembali oleh kelompok atau individu yang mempresentasikan. Lalu yang terakhir ada creativity atau kreativitas, yaitu guru dan peserta didik membuat kesimpulan tentang hal yang telah dipelajari terkait sosial, teks interaksi transaksional dan lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait kemampuan dan kemauan melakukan suatu tindakan. Lalu selanjutnya ada bagian penutup yang berdurasi 15 menit. Lalu di dalam kegiatan penutup ini yaitu ada dua kegiatan. Yang pertama, peserta didik membuat rangkuman atau simpulan pelajaran tentang poin-poin penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan. Lalu yang kedua, guru membuat rangkuman atau simpulan pelajaran tentang poin-poin yang penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan. Lalu di dalam SPP ini terdapat bagian penilaian hasil pembelajaran. Dan di dalam penilaian ini terdapat dua tipe penilaian, yaitu penilaian pengetahuan dan juga penilaian keterampilan. Penilaian pengetahuan yaitu berupa tes tertulis pilihan ganda atau tes tulis uraian, terlisan atau observasi terhadap diskusi tanya jawab dan percakapan serta penugasan. Lalu yang kedua, penilaian keterampilan yaitu berupa penilaian untuk unjuk kerja, penilaian proyek, penilaian produk, dan penilaian portofolio. Next slide. Selanjutnya ada the result of interview. The first is curriculum. In English language learning at Pataruman General High School, grade 8, semester 1, using the 2013 curriculum. This curriculum applies the interaction of teacher and student as well as group between students in the learning process. And also in this 2013 curriculum using the HOTS or higher order teaching skills learning method. However, this curriculum is not evenly used by teacher at Pataruman Junior High School. Jadi yang pertama itu ada kurikulum dalam pembelajaran bahasa Inggris di SMP Pataruman kelas 8 1 menggunakan kurikulum 2013. Kurikulum ini menerapkan interaksi guru dan siswa serta kelompok antar siswa dalam proses pembelajaran. Dan juga dalam kurikulum 2013 ini menggunakan metode pembelajaran HOT atau sering kita sebut higher order teaching skills. Namun kurikulum ini tidak merata digunakan di guru SMP Pataruman. Menurut Bapak Enas Suhaidi, PD,
guru bahasa Inggris kelas 8 1 masih banyak guru ketika melakukan pembelajaran tidak sesuai dengan SOP. Nah, next slide. And the next slide will be read by Siti Sarah. Oke, thank you to Kang Fahri. Di sini saya masih membahas tentang result of interview. Ada bagian B-nya yaitu media learning. Media used in learning at SMP Pataruman grade 8 semester 1 English subject using handout media. The reason the teacher wears the handout is because there are many conversations that are carried out in the learning. Then, for comparative degree material using cube media or subjects that can be used as a comparison, there are high, medium, small. Nah, jadi dalam media pembelajaran ini di SMP Pataruman terkhusus kelas 8 semester 1 mata pelajaran bahasa Inggris menggunakan media handout. Nah, mungkin alasan guru atau alasan beliau menggunakan media handout ini karena ada banyak percakapan yang dilakukan dalam pembelajaran gitu. Lalu untuk materi comparative degree menggunakan media kubus atau benda yang digunakan sebagai perbandingan yang tinggi, sedang, kecil, dan lain-lain. Nah, oke. Selanjutnya di sini ada learning method. Nah, learning method ini adalah metode pembelajaran yang digunakan oleh SMP Pataruman, yang mana biasanya disesuaikan dengan siswa. Nah, sebelum melakukan pembelajaran dilakukan, ini ada yang pertama diagnostic assessment. Nah, biasanya beliau menjelaskan di SMP Pataruman ini, jadi siswa itu dikelompokkan menjadi beberapa kelompok, dan di antara kelompok itu biasanya ada siswa yang sedang dan rendah. Nah, dan juga tidak hanya siswa sedang dan rendah, tetapi biasanya di setiap kelompok itu ada satu siswa yang memang dia tuh paham banget terhadap materi yang diajarkan. Dan juga selain itu di dalam kelas beliau biasanya menggunakan pendekatan atau model pembelajaran. Ini ada yang kedua yaitu problem based learning. Yang mana alasan beliau menggunakan problem based learning ini adalah ya mungkin bisa membuat guru lebih dekat dengan siswa, seperti mengenal karakteristik siswa dan juga kemampuan siswa. Dan juga di SMP Pataruman menggunakan, ini ada yang ketiga, hypnoteaching. Yang mana maksudnya hypnoteaching ini beliau mencontohkan seperti sebelum melakukan pembelajaran, beliau meminta siswa itu untuk mengambil napas terlebih dahulu gitu ya, supaya siswa tersebut berada dalam keadaan rileks dan tenang dan bisa fokus mendengarkan apa yang guru tersebut sampaikan gitu. Dan adapun metode untuk melatih speaking siswa SMP Pataruman biasanya menggunakan kelompok kecil gitu. Jadi beliau menjelaskan biasanya itu di dalam kelas itu dibagi menjadi beberapa kelompok gitu, dan di dalam kelompok itu terdiri dari 3 orang. Yang mana beliau meminta siswa itu untuk meminta setiap kelompok untuk membaca dan mempraktekkan kegiatan tanya jawab. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Thank you, Teh Sarah and Kang Fahri, for your explanation. And the next slide will be explained by Teh Dinda Nandita. The time is yours. Thank you for the opportunity that given to me. Next is about assessment. For assessment student, after the final exam of the semester, there is no remedial because it is already a provision that for the time being remedial is no longer given to student. Therefore, a teacher must complete in the classroom. Then for the speaking assessment, it seems from the method that tells student to have a conversation. Jadi untuk penilaian, siswa setelah ujian akhir semester tidak adanya remedial, karena itu sudah ketentuan bahwa untuk saat ini remedial tidak diberikan lagi kepada siswa.
Oleh karena itu, seorang guru harus menuntaskannya di dalam kelas. Jadi, apabila ada siswa yang memiliki nilai yang di bawah rata-rata, maka seorang guru memberikan remedial kepadanya pada saat kelas masih berlangsung. Sebaliknya, apabila terdapat siswa yang memang sudah paham terhadap materi yang diajarkan, maka guru memberinya materi lanjutan yang memiliki level lebih tinggi dari materi sebelumnya. Dan itu juga dilakukan pada saat kelas berlangsung. Lalu untuk penilaian speaking itu dilihat dari metode yang menyuruh siswa untuk melakukan percakapan. Next. Next is about facilities. For learning support facilities at Pataruman Junior High School are inadequate. One of them is absence of a projector in each class, so that if there is material that require viewing a video or PowerPoint, it must have to a place that has a projector in it. Jadi untuk fasilitas penunjang pembelajaran yang ada di SMP Pataruman ini kurang memadai. Salah satunya adalah tidak adanya proyektor pada setiap kelas. Sehingga apabila terdapat materi yang memerlukan penayangan video maupun PowerPoint, harus berpindah tempat ke tempat yang memiliki proyektor. Kemudian adapun jenis sarana yang berada di SMP Paturaman yaitu memiliki 10 ruang kelas, tidak memiliki perpustakaan, tidak memiliki ruang praktik, memiliki 2 ruang laboratorium, 1 ruang pimpinan, 1 ruang guru, 1 ruang ibadah, 1 ruang UKS, 4 ruang toilet, 1 ruang gudang, tidak memiliki ruang sirkulasi, 1 tempat bermain atau olahraga, 1 ruang TU, 3 ruang konseling, 1 ruang OSIS, dan 3 ruang bangunan. Jadi itu saja dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Thank you, Tedinda, for your explanation. And the next slide is conclusion. Pada SMP Pataruman ini masih menggunakan the curriculum used in accordance with the result of the interview, namely use 2013 curriculum. Jadi pada kurikulum yang digunakan di SMP Pataruman ini masih menggunakan kurikulum 2013 karena mungkin faktor penerapannya harus diadaptasi kembali dan juga masih belum ada ketercapaian atau kemampuan untuk mencapai kurikulum yang terbaru ini, baik di faktor fasilitas, siswa, guru, dan juga sebagainya. Nah, untuk RPP ini sudah dikategorikan cukup baik, namun seperti yang dijelaskan oleh narasumber kita, Pak Ena Suhaidi, masih dalam tahap perkembangan, jadi kita bisa memberi saran atau perbaikan antara lain, the learning objectives are not in accordance with the ABCD aspect, including A, audience, B, behavior, C, condition, D, degree. Meanwhile, in the lesson plan, there are only aspect A and B, namely audience and behavior. It is better if the learning objectives in the lesson plan use the complete ABCD aspect. Jadi di RPP ini masih belum ada faktor ABCD, belum lengkap. Cuman ada A and B, yaitu audience and behavior. Jadi untuk RPP ini bisa ditambahkan learning objektifnya yaitu faktor yang C and D, yaitu condition and degree. There is no learning method in the lesson plan. Di RPP ini tidak ada learning methodnya, jadi perlu ditambahkan metode pembelajaran apa dan juga seperti pendekatan apa yang akan digunakan. And there is no detailed explanation of the learning material in the lesson plan. Nggak ada penjelasan yang lebih detail tentang materi apa yang akan dijelaskan di RPP ini. Terus juga yang bagian tadi alokasi waktunya, mungkin sebagian banyak juga tidak detail, juga masih tidak sesuai dengan yang tertera.
And then in the activity session or post-activity, some activities need to be added, such as praying and giving a little description of the material to be discussed at the next meeting. Untuk bagian post-activity-nya, harus ada beberapa aktivitas yang ditambahkan, seperti berdoa dan juga memberitahu apa yang akan dijelaskan di pertemuan selanjutnya, materi apa yang akan dijelaskan di next meeting, supaya siswa tersebut ada persiapan tentang materi yang akan dijelaskannya. Maybe that's all explanation and presentation from us. Sorry for any mistake. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.